Suaranya yang dalam mencapai telinga semua orang melalui TV. Halo semuanya di negara ini, saya adalah Direktur Jenderal Departemen Prajurit, Long Tianyuan. Saya yakin semua orang sangat ingin tahu tentang hal ini, bertanya-tanya mengapa kami baru saja membuka informasi tentang prajurit. Berbicara tentang ini, Long Tianyuan menarik napas dalam-dalam dan melihat semua orang melalui TV. Itu karena dunia akan segera berubah. Tanpa diketahui semua orang, kami para pejuang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan kecil. Para pejuang kita bertempur melawan monster secara diam-diam untuk menjaga masyarakat tetap stabil dan seharusnya selalu seperti ini. Sayang sekali, di mana ada cahaya di situ ada kegelapan. Musuh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Kita tidak bisa melawan musuh dalam kegelapan dengan kekuatan kita saat ini. Karena itu kami akan mempublikasikan informasi prajurit. Secara resmi menerapkan kebijakan mengubah semua orang menjadi prajurit. Kata-kata itu jatuh semua orang yang menonton siaran langsung terkejut. Menurut Direktur Markas, apa ini? Secara langsung membawa masyarakat modern ke zaman para pejuang. Komentar di internet juga ramai seperti yang diharapkan. Kita masing-masing akan menjadi seorang pejuang. Hisip tidak akan sama seperti di dalam buku apakah ada tes bakat. Tentu saja mereka yang memiliki bakat kuat akan direkrut oleh pemerintah. Adapun yang tidak berguna yang tidak bisa berlatih, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka. Aku punya pertanyaan, aku tidak ingin bergabung dengan fraksi manapun. Aku hanya ingin membangkitkan bakatku dan berlatih sendiri. Apa itu tidak boleh? Apa yang Anda tanyakan di atas adalah apa yang ingin saya tanyakan. Saya hanya ingin menjadi seorang prajurit, tetapi saya tidak ingin bergabung dengan kekuatan apa. Rasanya terlalu merepotkan ini adalah pihak Long Tianyuan. Sepertinya seseorang berkomunikasi dengannya melalui headsetnya. Di dalam gambar. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia melanjutkan. Kami telah memutuskan untuk mempublikasikan semua informasi tentang pejuang pada bulan Januari. Selama bulan ini, mereka yang tertarik untuk menjadi pejuang dapat menelusuri informasi yang dirilis di situs web resmi pejuang. Pada saat yang sama, kami juga akan membangun fasilitas pelatihan pejuang di seluruh negeri. Termasuk pengujian bakat dan peralatan pendukung lainnya, diharapkan selesai sepenuhnya pada akhir Februari. Pada bulan Maret, kami akan secara resmi memulai menerapkan proses deteksi dan pembangkitan bakat pejuang nasional. Saat itu, semua orang dapat pergi ke agen resmi terdekat di wilayah mereka untuk pengujian. Selain itu, semua orang yang berpartisipasi dalam tes bakat akan dicatat. Setiap orang akan mendapatkan token identitas baru. Jika seseorang tertarik untuk bergabung dengan departemen resmi, mereka harus lulus ujian dan diperiksa. Jika seseorang tidak ingin bergabung dengan organisasi resmi, maka mereka juga dapat bergabung dengan organisasi seni bela diri sipil. Semua orang dapat memeriksa informasi ini di situs web resmi Warrior. Pada titik ini, nada bicara Long Tianyuan menjadi serius dan dia berkata dengan suara berat, akhirnya, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa menjadi seorang pejuang bukanlah masalah sepele. Ini tentang masa depan Anda. Anda mungkin mengalami segala macam hal berbahaya dan bertanggung jawab untuk melindungi perdamaian dunia. Dan Anda juga harus diatur oleh departemen. Anda tidak dapat melakukan apapun yang membahayakan warga sipil dan mengganggu masyarakat. Anda tidak bisa begitu saja menerima begitu saja bahwa Anda bisa menjadi pejuang bebas. Karena pejuang adalah makhluk istimewa, kekuatan pejuang digunakan untuk melindungi kedamaian bukan untuk membahayakan dunia. Jika seseorang menjadi pejuang dan kemudian memiliki pikiran jahat yang membahayakan masyarakat maka hakim akan ditangani oleh spesialis dari departemen kami. Karena ada banyak ketidakpastian dalam pertempuran, para tahanan akan ditangani terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Dalam hal kalimat terakhir, semua orang yang menonton siaran langsung tampaknya dapat merasakan aura membunuh yang melonjak dari orang ini. Hissi baru saja memeriksa situs web resmi Warrior. Jika kita mengikuti tes bakat untuk menjadi seorang warrior, kita akan dikenakan banyak batasan. Ya, Anda harus bergabung dengan departemen atau kelompok seni bela diri sipil, jika tidak, Anda akan menjadi penduduk ilegal. Anda akan ditangani secara terpisah. Tidak, Anda tidak membacanya dengan saksama. Aturan ini hanya terbatas pada dunia sekuler. Selama Anda meninggalkan dunia sekuler dan pergi ke dunia seni bela diri kuno, itu tidak masalah. Nama dunia seni bela diri kuno terdengar berbahaya, hanya orang bodoh yang akan pergi ke sana kan. Itulah mengapa saya bilang kamu belum cukup membaca buku. Meskipun dunia seni bela diri kuno berbahaya, itu tidak membatasi kebebasan pribadi. Aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku, jadi aku tidak akan pergi lagi pula. Kenapa ada portal rekrutmen untuk sekte seni bela diri kuno di situs web resmi ini? Biar kulihat, oh ya ampun, begitu rupanya jika Anda tidak ingin bergabung dengan departemen atau bergabung dengan pasukan bela diri sipil di dunia sekuler, maka Anda memiliki dua pilihan lain. Salah satunya adalah menjadi seniman bela diri biasa di dunia seni bela diri kuno dan yang lainnya adalah bergabung dengan sekte di dunia seni bela diri kuno. Dengan cara ini, Anda dapat dengan bebas bolak-balik antara dua dunia. Begitu ya, kondisi untuk bergabung dengan sekte pasti sangat berat. Jika Anda tidak memiliki bakat, mereka mungkin tidak menginginkan Anda. Hehehe, aku baru saja berpikir bahwa aku tidak perlu pergi bekerja lagi dan akan menjadi orang terpilih. Mengapa tiba-tiba aku merasa seperti aku hanya mengubah cara aku terus menjadi NPC setelah melihat ini? Lantai atas +1+2 ke atasnya itu jenis yang bisa berakibat fatal. Lucu sekali, kenapa kamu tidak mengikuti tes bakat dan tidak menjadi seorang pejuang? Benar sekali, aku tidak ingin menjadi seorang pejuang, kedengarannya merepotkan. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan di atas? Ada musuh yang sangat menakutkan yang mengintai dalam kegelapan.
Jangan biarkan mereka tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Haha, lupakan saja, ada begitu banyak dari kita. Musuh mana yang bisa berurusan dengan kita? Keluarga Leng Leng Qingqiu mendengarkan siaran langsung di TV. Saya sudah mengambil keputusan. Dia yakin bahwa dunia masa depan adalah dunia di mana para pejuang dihormati. Bahkan dengan kendala departemen, kesenjangan dan status antara orang biasa dan pejuang akan terus tumbuh. Departemen Seni Bela Diri Sipil terdengar bagus, tetapi pada kenyataannya juga dikendalikan oleh departemen. Sepertinya membiarkan Linger bergabung dengan departemen adalah pilihan terbaik. Selain itu, Guyan juga sepertinya ingin dia bergabung dengan departemen. Karena, apakah aman untuk tetap di sana? Leng Qingqiu menghela napas dalam hati. Guyan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dan tepat pada saat ini, Bas Zizi. Sizzle. Gambar siaran langsung dari seluruh negeri mulai robek dan menghilang dan suara listrik yang keras dan bising terpancar darinya. Siaran langsung. Sebuah teriakan terkejut tiba-tiba datang dari earphone Long Tianyuan. Menteri buruk siaran langsung kami telah diretas oleh pihak ketiga. Videonya telah ditutupi. Tidak peduli seberapa keras tim teknis berusaha, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya. Kata-kata itu jatuh headset Bang Long Tianyuan tiba-tiba meledak menjadi bubuk. Tuan Menteri pengawal di sebelahnya tiba-tiba berdiri dengan panik. Wajah Long Tianyuan muram dan dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia segera memerintahkan putar siaran langsung dengan cepat. Mendengar ini, seorang anggota tim teknis di tempat segera memutar rekaman itu dan memproyeksikannya ke udara. Dan sesaat, orang-orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung itu semuanya terkejut. Lihat saja. Gambar tersebut menunjukkan istana hitam dan emas yang luas dengan pecahan batu aneh yang melayang di sekitarnya. Di atas aula ada sosok berpakaian hitam mengenakan topeng yang duduk di atas tahta. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, semua orang tampaknya dapat merasakan kesombongan dan kebencian yang berasal dari orang lain. Detik berikutnya, ketika semua orang menebak siapa orang itu, suara orang itu acuh tak acuh dan sombong. Itu sampai ke telinga semua orang melalui kegelapan-kegelapan tanpa akhir. Dunia ini rusak dan kejahatan merajalela. Tapi bersyukurlah, malam, kita pada akhirnya akan menghancurkan semua kejahatan. Di hari-hari mendatang, kejahatan tidak akan ada lagi. Suara itu jatuh. Perspektif dalam gambar secara bertahap menjauh dan gambar berubah. Berdengung. Di dalam aula, sosok-sosok seperti bayangan perlahan muncul di berbagai tempat di aula. Langit-langit, dinding, lantai. Mereka muncul dari mana-mana dalam berbagai bentuk dan rupa yang membuat kulit kepala orang terasa geli. Segera setelah, lusinan tokoh berpakaian seragam redup berdiri di sisi kiri dan kanan tahta. Dari gambar tersebut semua orang dapat melihat bahwa permukaan pakaian ini terlihat aneh seolah-olah cairan mengalir. Mereka berdiri dengan hormat di samping tahta berkata serempak. Kita Nightwheel pada akhirnya, Long Tianyuan melihat semua yang ada di layar dengan ekspresi muram. Dia mengertakkan gigi dan membisikkan nama orang di foto Night King. Ini adalah pertama kalinya seluruh organisasi malam muncul di layar. Ini juga pengumuman resmi kembalinya organisasi malam. Pria yang sudah lama diam sejak kejadian Jiang Hai. Raja Malam, akhirnya kau muncul. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Bab 373 rusak, kita adalah penggantinya. Dunia berubah secara drastis dan Raja Malam lahir. Orang-orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung terkejut. Raja Malam Mordo, malam apa semua ini? Rentetan itu bergulir liar, Hisit sebenarnya adalah Raja Malam. Ah teman, apakah Anda mengenal Raja Malam? Ya, dikabarkan bahwa ketika Raja Malam lahir dan dunia dihancurkan, musuh yang kuat yang disebutkan oleh Departemen Prajurit mungkin adalah Raja Malam. TSK, aku hanya ingin menonton siaran langsung, siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi. Kepala departemen sudah menjadi orang terkuat di dunia saat ini, tetapi Night King bahkan lebih kuat dan tidak pernah dihilangkan dari zaman kuno hingga sekarang. Sekarang sepertinya, ia menjadi lebih kuat, sangat kuat. Siapa kalian semua? Bagaimana kalian tahu semua ini? Saya adalah murid tertua Gunung Tianmen di dunia seni bela diri kuno. Jika Anda membangkitkan bakat Anda di masa depan, mohon prioritaskan sekte kami. Jadi prajurit juga bisa menggunakan ponsel departemen prajurit. Sangguan Miaoyin dan anggota organisasi Yuanye lainnya tercengang. Mereka menyaksikan siaran langsung di TV mereka saling memandang. Jika malam ada di TV lalu apa kita, sial. Sangguan Miaoyin menggenggam tangannya di atas meja ekspresinya sangat berat. Sudah rusak kita menjadi pengganti. Dia melirik Bai Lian dan yang lainnya yang duduk di sana dan berkata dengan suara berat sekarang tindakan meniru Raja Malam sama dengan menggantikan kita secara langsung. Bahkan jika kita muncul lagi di masa depan, aku khawatir kita akan dikira sebagai pengganti mereka. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Lian sedikit ragu, dia juga tahu keseriusan masalahnya sekarang. Jadi dia menatap Sangguan Miaoyin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu Master? Mendengar ini, Sangguan Miaoyin menggelengkan kepalanya dan berkata perlu. Tuan sangat pandai meramalkan sesuatu dan mungkin sudah tahu tentang ini.
Kita hanya perlu menunggu dengan tenang untuk berita selain itu. Pada titik ini, dia berhenti dan berkata dengan nada sedikit bersemangat, Tuan berkata sebelumnya bahwa kita harus terus menyamar di departemen. Selain itu, dia juga akan bergabung dengan kita. Setelah itu, kita akan menyusup ke eselon atas dan membongkar departemen dari dalam. Mata Bai Lian yang asli berbinar. Guru juga akan datang ke departemen? Ya. Sangguan Miaoyin berkata dengan kagum, aku kurang lebih bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh Tuan. Di permukaan, dia membiarkan Ye palsu bertindak di depan umum dan menarik perhatian. Secara rahasia, kita menyamar di departemen untuk mendapatkan berbagai informasi. Ketika sang guru mengambil posisi menteri, bukankah akan mudah untuk mengambil alih dunia ini? Dengan begitu, bahkan jika jangkrik itu berpura-pura menjadi guru Raja Malam, aku dapat menekannya dengan satu tangan. Guru itu bijaksana, kebijaksanaan guru melampaui pemahaman kita. Bahkan aku hanya bisa menebak-nebak saja. Pasti Tuan punya pemikiran yang lebih dalam. Ya, sudah berhenti bicara. Ayo kita makan camilan tengah malam nanti. Saya setuju. 7+1, 7+2, keluarga Leng. Leng Qingqiu mendengarkan dengan tenang suara dan kebisingan yang berasal dari TV di sampingnya. Apakah itu Raja Malam di TV? Lalu siapakah aku? Oh, aku memang bukan Raja Malam lagi. Leng Qingqiu merasa tak berdaya, tetapi dia bisa memastikannya dengan pasti. Organisasi malam palsu di TV pasti dibuat oleh Guyan. Tetapi Guyan sedang duduk di sebelahnya saat ini. Konten siaran langsung ini dapat direkam sebelumnya. Tetapi saya benar-benar berpikir untuk mengambil semua layar selama siaran langsung di dunia ini dan bertindak sangat terkenal. Guyan, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Guyan melihat gambar-gambar di TV dengan puas sebenarnya. Leng Qingqiu menebak dengan benar. Adegan ini direkam oleh Guyan sendiri setelah berlatih sebelumnya. Dia banyak berpikir dan akhirnya mengkonfirmasi versi. Sepertinya efeknya sangat bagus. Leng Linger menelan ludahnya dan menunjuk ke TV dan bertanya dengan gugup, Kak, bukankah ini penjahat yang sering mencelakakan dunia di TV? Apa itu organisasi malam? Kedengarannya menakutkan. Dan Raja Malam pasti iblis yang membunuh tanpa berkedip, kan? Mendengar ini, Leng Qingqiu terdiam beberapa saat kemudian dia batuk dan berkata, Yinger, jika kamu bertemu mereka ingat untuk tidak bertarung dengan keras melainkan langsung melarikan diri. Lagi pula mereka adalah sekelompok sampah tidak manusiawi. Terutama Night King di gambar dia adalah pendosa yang tak termaafkan. Leng Linger mengerti dan mengangguk. Dia menatap Raja Malam di gambar itu dengan mata tajam. Aku tidak tahu kenapa tapi aku tiba-tiba merasa seperti bertemu musuh lamaku. Ada apa? Guyan sedang mendengarkan apa yang dikatakan Leng Qingqiu dan tiba-tiba terdiam. Tunggu, Qingqiu tidak sedang membicarakan aku, kan? Ya, seharusnya tidak demikian. Aku tidak seburuk yang dikatakan Leng Qingqiu. Guyan menatap Leng Linger dan berkata dengan lembut, Linger, buku-buku pelajaran di sekolah akan diganti dengan cadangan pengetahuan prajurit. Pada bulan Maret, kami akan mengadakan tes bakat prajurit. Pada saat itu akan ada perbedaan antara kelas biasa dan kelas prajurit. Mereka yang tidak memiliki bakat akan terus mengikuti kelas reguler sementara mereka yang memiliki potensi untuk menjadi prajurit akan ditempatkan di kelas prajurit. Jangan khawatir, Departemen Prajurit telah menyiapkan jalur hijau untuk siswa. Jika Anda memiliki bakat, Anda dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang unik untuk para pejuang. Pada saat itu, Anda akan diterima di sekolah prajurit dari berbagai tingkatan untuk studi lebih lanjut sesuai dengan kinerja Anda. Juga, setelah lulus, Departemen Prajurit juga akan menugaskan pekerjaan kepada prajurit yang baru lulus. Departemen Prajurit membutuhkan banyak bakat. Departemen Arai dan Departemen Penelitian dan Pengembangan semuanya membutuhkan sejumlah besar bakat. Jika itu tidak berhasil, Anda juga dapat bergabung dengan kelompok seni bela diri sipil untuk mencari pekerjaan. Gaji dan tunjangan juga sangat murah hati. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu agak mengerti operasi di departemen tersebut. Ini setara dengan mengubah sistem sosial saat ini dan secara langsung menciptakan arah karir yang dapat dipekerjakan lainnya. Tetapi Leng Qingqiu masih ingin mengatakan sesuatu lebih lanjut. Dia memegang tangan Guyan, menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik Linger bergabung dengan departemen. Lagi pula, departemen itu aman dan bekerja di sana stabil. Guyan terkekeh dan mengangguk. Aku akan mendengarkanmu, Qingqiu. Aku akan membuat semua pengaturan ketika saatnya tiba. Leng Linger tertegun saat mendengarkan. Dia sama sekali tidak punya hak bicara. Tunggu sebentar, mengapa kedengarannya begitu merepotkan? Bukankah tidak apa-apa bagiku untuk menjadi blogger kecantikan lepas saja? Dan bukankah seharusnya aku menjadi Raja Naga dari Istana Raja Naga? Mengapa kamu ingin pergi ke departemen? Meskipun sekarang anggota Istana Raja Naga hanya aku Yunsing Baiqiong Lening Qian dan Gu Yingying. Tapi kenapa ini terdengar seperti deja vu yang aneh? Di dunia para pejuang, apakah aku masih ingin menjadi hewan sosial? Tidak, takdirku ada di tanganku sendiri. Aku harus mengendalikan takdirku sendiri. Pikirkan Leng Linger ini menatap Guyan dengan memohon. Sepertinya dia mengerti apa yang dimaksud Leng Linger. Guyan tersenyum tak berdaya dan kemudian berkata tentu saja premis melakukan ini adalah bahwa Linger menginginkannya. Jangan lupa bahwa dia sekarang adalah Raja Naga dari Istana Raja Naga. Aku lupa tentang masalah ini. Leng Qingqiu berpikir sejenak setelah mendengar ini dan mengangguk benar juga.
Dengan bakat Ling'er, pencapaian masa depannya pasti akan luar biasa. Tapi Ling'er tidak tahu identitas Guyan yang sebenarnya, dan berharap tidak ada yang salah. Bab 374 1 bulan kemudian, basis dunia seni bela diri kuno. Siaran langsung telah usai. Siaran langsung Raja Malam dan organisasi malam dengan cepat menjadi topik pencarian populer. Berbagai akun video yang mengejar topik hangat mulai mengedit rekaman siaran langsung. Semua orang mengerti bahwa tidak ada hal lain di dunia ini selain monster. Ada juga organisasi bernama Night. Organisasi ini telah ada di dunia sejak zaman kuno dan hingga sekarang mereka telah muncul di dunia nyata dengan cara yang sangat menonjol. Dunia sedang berubah. Sejumlah besar orang masuk ke situs web resmi prajurit untuk mencari informasi. Ada informasi yang lebih ketat tentang prajurit untuk diperiksa semua orang. Banyak sekali blogger video telah mengubah diri mereka sendiri dan mulai memposting video tentang strategi seni bela diri. Sekarang buka saja ruang siaran langsung untuk informasi tentang prajurit. Kemudian popularitasnya sangat tinggi waktu berlalu perlahan 1 bulan kemudian. Para pejuang telah menjadi nama rumah tangga dan kemampuan maha kuasa para makhluk abadi yang dapat terbang dan bersembunyi telah menjadi sesuatu yang diidamkan banyak orang. Dan untuk memenuhi dunia modern, dunia seni bela diri kuno telah memilih untuk berintegrasi ke dalam semua aspek dunia sekuler. 2030 PM di ruang siaran langsung bernama akun resmi King Feng Pai. Seorang pria tua dengan wajah ramah dan sikap kuno serta abadi duduk di kursi rotan. Jumlah pemirsa di sudut kanan atas melebihi 100.000. Dia mengelus janggutnya yang panjang dan berkata dengan ramah, "Selamat malam semuanya. Saya adalah pemimpin sekte King Feng Si. Dunia telah berubah secara tiba-tiba, dan dunia seni bela diri kuno kita juga membutuhkan darah segar. Jika ada yang berminat mereka dapat membuat janji terlebih dahulu untuk mendaftar di sekolah King Feng kami. Jika Anda mendeteksi bakat untuk kultivasi seni bela diri, Anda dapat langsung bergabung dengan sekte kami. Sebelum itu, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang prajurit di ruang siaran langsung ini. Banyaknya gulungan. Tak terhitung jumlahnya warganet berbondong-bondong memasuki ruang siaran langsung. Saya periksa dan ternyata senior ini sebenarnya adalah ahli tingkat master. Bagaimana bisa orang seperti itu bersedia merendahkan diri untuk menjawab pertanyaan untuk kita secara langsung? Apakah kamu tidak mengerti ini? Saya ingin bertanya kepada senior King Feng Zappa itu organisasi malam ini. Bahkan dunia seni bela diri kuno pun tidak bisa mengalahkan mereka. Sepertinya aku melihat komentar ini. King Feng Si tersenyum dan mengelus janggutnya lalu menggelengkan kepalanya. Netizen Anda benar-benar meremehkan dunia seni bela diri kuno kami dan melebih-lebihkan Raja Malam. Pada titik ini, dia berkata dengan bangga, dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menahan kekuatan kita semua, para pejuang di dunia seni bela diri kuno. Dulu, Raja Malam sebelumnya dibunuh oleh para pejuang dari dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler kita. Namun, sayangnya, Raja Malam memiliki kemampuan khusus. Selama kejahatan terus tumbuh di dunia, Night King akan terlahir kembali. Aku mengerti, itu Night King yang jahat. Bisakah Night King terlahir kembali? Tetapi karena yang sebelumnya bisa dibunuh, yang ini seharusnya mudah untuk dihadapi, kan? Lihat serangan ini. King Feng Si tertawa. Netizen ini benar, Raja Malam sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilawan. Kesulitannya terletak pada fakta bahwa kemampuan Raja Malam itu aneh dan tidak terlihat. Dia yang terbaik dalam melarikan diri. Jika kita bisa menjebaknya, kita semua prajurit akan pergi bersama. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Night King, dia tidak akan bisa bertahan. Kamu layak menjadi tuannya ketika aku membangkitkan bakatku, aku akan bergabung dengan sekte King Feng. Dari sudut pandang ini, Raja Malam ini tidak ada yang istimewa. Organisasi malam mungkin hanya mencoba menggertak orang, jika tidak, mengapa mereka tidak muncul setelah mengatakan kata-kata kasar seperti itu? Betul sekali mereka menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka. Mereka tidak mulai takut sampai Departemen Prajurit mengumumkan bahwa setiap orang akan menjadi prajurit. Oh ya, apa yang dikatakan di atas masuk akal ini karena kita semua akan menjadi prajurit sehingga Raja Malam merasakan krisis. Kriket Night King lebih dari itu. King Feng Si menyaksikan perubahan arah angin dalam siaran langsung dengan puas. Dalam hatinya dia juga sangat meremehkan Night King saat ini. Kami mampu membunuhmu sekali 5 tahun yang lalu dan kami pasti bisa membunuhmu sekali 5 tahun kemudian. Hanya rentetan komentar mendadak muncul dan menarik perhatiannya. Tetapi bukankah Raja Malam mengatakan bahwa dia akan menghancurkan semua? Bagaimana jika pihak lain adalah orang baik? Mata King Feng Si menjadi gelap dan dia langsung memarahi omong kosong Raja Malam sangat kejam secara alami. Dia adalah iblis besar yang telah membunuh banyak nyawa. Bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Sungguh menggelikan bahwa Anda memiliki ide kekanak-kanakan seperti itu. Anda tidak layak menjadi seorang pejuang. Anda seharusnya malu akan hal ini dan meminta maaf kepada semua pejuang. Haha, dasar tua, kamu marah hanya karena aku mengatakan beberapa patah kata. Sepanjang sejarah dunia seni bela diri kuno, para seniman bela diri selalu menghormati seni bela diri. Di antara mereka bahkan ada pengorbanan hidup-hidup dari anggota sekte iblis. Apakah metode kejam ini lebih baik dari Raja Malam? Dalam dunia para pejuang, adalah wajar untuk menyakiti orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Mengapa kamu mengambil posisi tinggi keadilan ketika giliran Raja Malam? Mungkinkah karena Raja Malam lebih kuat dari kalian semua? Hei, nilai-nilai di atas senior King Feng Si jelas seorang pejuang yang benar.
Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti yang kau katakan? Itu adalah bisakah kau pergi saja para pembenci, apakah kau mengalami masa sulit dalam kehidupan nyata, dan apakah kau mencari rasa eksistensi daring? Needless to say this Gui's account has been blocked. You deserve it. You deserve it +1. Kepala King Fengxi terasa sedikit bengkak. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, kipas hitam kecil sialan ini. Jangan sampai aku tahu siapa kamu di kehidupan nyata. Jika kamu berasal dari dunia seni bela diri kuno, aku akan mencabik-cabikmu. King Fengxi terdiam, dia dan yang lainnya secara alami benar. The Night King cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Jika dia tidak dieliminasi, baik yang baik maupun yang jahat akan dihancurkan olehnya. Mungkinkah kipas hitam kecil ini dikirim oleh sekte lain untuk menimbulkan masalah? Dapat dilihat dari rekaman siaran langsung sebelumnya bahwa Night King bukanlah orang yang baik. Bagaimana bisa ada orang yang masih percaya bahwa orang lain adalah orang baik? Dia menggelengkan kepalanya. Streaming langsung di dunia sekuler memiliki pro dan kontra. Akan lebih baik jika dia bisa merekrut sekelompok murid berbakat. Tentu saja tidak banyak orang jenius bahkan di dunia seni bela diri kuno, apalagi dunia sekuler di mana energi sejati tipis. Bahkan jika ada, mereka mungkin akan diambil terlebih dahulu oleh Departemen Prajurit. Hahan, sudahlah, mari kita akhiri siaran langsung yang membosankan ini secepat mungkin. Memikirkan ini, King Fengxi mengelus janggutnya dan berkata dengan senyum ramah, semuanya, pria tadi punya niat buruk, jadi jangan perhatikan dia. Sudah hampir waktunya bagi saya untuk pergi bertapa dan berlatih. Itu saja, mulai sekarang murid tertua saya Yang Huan akan menyiarkan siaran langsung kepada semua orang. Saat dia berbicara, kamera beralih ke seorang pria dengan alis tebal dan mata besar. Halo semuanya, saya Yang Huan, murid kepala sekte King Feng. Pada saat ini di dunia seni bela diri kuno. Di tebing hitam yang diselimuti kabut tebal. Udara di sini dipenuhi kabut darah dan di mana-mana mayat tergeletak di tanah dengan ketakutan di mata mereka. Dan dalam lukisan ini dengan mayat di mana-mana. Sesosok tubuh mengenakan topeng iblis putih berdiri di sana memandang dengan marah ke layar akun yang diblokir di ponselnya. Aku sangat marah, beraninya kau menghinaku seperti ini, sialan. Dan siapa orang yang bertanggung jawab atas platform video pendek ini? Mengapa mereka memblokir akun saya selain itu? Sesosok tubuh mengenakan topeng iblis hitam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Baidon menjadi seperti ini, orang dewasa tidak memberi Anda telepon untuk hal semacam ini. Mendengus, Xiao Bai melambaikan tangan kanannya dan telepon itu dibawa kembali ke ruang yang berbeda. Dia berjalan ke situ dan berkata sambil tersenyum, kakak situ, orang-orang dari sekte 10.000 racun terlalu lemah. Beraninya mereka menyerang kita seperti ini. Saat dia berbicara, Xiao Bai menendang kerangka di sampingnya yang telah lapuk menjadi tumpukan tulang dan berkata mengejek, kami hanya mengumpulkan informasi tentang dunia seni bela diri kuno. Mengapa kami harus mencari kematian? Situ memegang manik-manik racun yang memancarkan cahaya hijau di tangannya dan mengangguk dengan lembut. Justru karena Tuhan telah memberi kita kekuatan sehingga kita dapat berurusan dengan sekte dengan begitu mudah. Berhenti membuat keributan. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada Tuan sejak lama. Aku yakin Tuan akan segera datang. Begitu kata-kata itu keluar, bas. Disertai dengan berkumpulnya kabut hitam tebal. Sosok hantu muncul di depan situ dan Xiao Bai yang sudah dewasa. Dewasa kedua pria itu segera membungkuk dan menyapanya dengan hormat. Orang yang datang adalah Gu Yanhe, melambaikan tangan kanannya dan manik racun hijau perlahan terbang dari tangan situ ke depannya. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan mutiara 10.000 racun. Item ini dapat memanggil kabut beracun yang ganas dengan radius 10.000 mil. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari tingkat bawaan akan langsung berubah menjadi nanah dan darah begitu mereka menghirup kabut beracun. Dia melihat manik-manik racun itu lalu merasakan lingkungan gunung saat ini, matanya berpikir. Yah, tempat ini bisa digunakan sebagai basis untuk dunia seni bela diri kuno. Memikirkan detik berikutnya ini. Mutiara 10.000 racun terbang ke langit memancarkan cahaya hijau cemerlang di seluruh tubuhnya. Lalu bas sebuah lingkaran sihir muncul di atas mutiara 10.000 racun. Gu Yan menggerakkan tangan kanannya, boom. Energi sejati yang melonjak ditransmisikan ke dalamnya. 10.000 racun ilusi arai, sesaat. 10.000 mutiara racun menghilang. Gunung-gunung yang meliputi area ribuan mil semuanya dikelilingi oleh kabut hijau tua. Makhluk apapun yang memasuki tempat ini tidak hanya akan menjadi beracun, tetapi juga akan jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Segera setelah gurgel, cakar menghasilkan sel klon yang padat seperti pemulung dan dalam sekejap semua murid sekte 10.000 racun yang mati berubah menjadi nutrisi. Lakukan semua ini, Gu Yan memandang Xiao Bai dan situ. Dia berbicara perlahan, mulai hari ini, kelompok pegunungan ini akan menjadi basis kita di dunia seni bela diri kuno. Biarkan Ling Fa menyelesaikan susunan teleportasi di kedua sisi secepat mungkin. Selain itu, sosok Gu Yan perlahan menghilang dan suaranya mencapai telinga kedua orang itu. Subjek uji coba pertama, Anda bisa mulai. Oh, semua kekuatan yang mengepung dan menekan keluarga Leng saat itu. Gu Yan tidak akan membiarkan satu pun hidup. Bab 375 Raja Malam muncul. Target pertama adalah Sekte King Feng. Sejak pengumuman universalisasi prajurit sebulan lalu, dunia telah berubah secara dramatis.
Fasilitas terkait prajurit sedang dibangun di seluruh dunia. Pidato propaganda prajurit dapat dilihat di mana-mana di jalanan dan distrik komersial. Pukul 9 malam. Gedung markas Departemen Prajurit diterangi dengan cerah. Semua orang bekerja lembur dengan basis rotasi 24 jam saat ini. Di dalam Departemen Pemantauan Fluktuasi Abnormal. Sekelompok orang duduk di sekitar layar besar dan setiap orang memiliki layar terpisah di depan mereka. Mereka melakukan pemantauan data 24 jam. Tidak ada reaksi abnormal di kota A. Tidak ada reaksi abnormal di kota B. Dunia sekuler telah dipantau. Waktu saat ini adalah 2131, semuanya aman. Tidak ada reaksi fluktuasi unik terhadap Night King. Laporan selesai, semua orang menghela napas lega. Seorang pria berkacamata menghela napas lega dan bersandar di sandaran. Dia tampak tak berdaya pada orang-orang yang juga bekerja lembur. Jangan bilang sejak Night King lahir sebulan lalu, kita yang menderita. Mendengar ini, wanita dengan raut wajah lelah menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Ya, karena apa yang dikatakan Night King, kita semua harus bekerja lembur untuk memantau fluktuasi energi di seluruh negeri. Night King ini memang orang jahat sejak lahir. Hei, Sister Su, berhenti mengeluh, masih ada dunia seni bela diri kuno yang belum kita pantau. Ngomong-ngomong soal ini, orang yang berbicara mulai mengetik di keyboard dengan nada agak bingung. Hah, kenapa saudara Tian dan yang lainnya belum mengirimkan fluktuasi data alam? Apa terjadi sesuatu? Oh, aku sudah mengirimnya. Tapi, Kaksu, kenapa aku tidak bisa memahami grafik fluktuasi data ini? Kenapa ada kuas titik gelap? Sulin mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia menggeser kursinya ke sisi orang yang sedang berbicara dan melihat grafik fluktuasi data dengan mata serius. Dia mengingat dalam benaknya teknik yang telah diajarkan gurunya tentang cara mengetahui apakah Raja Malam ada di sekitar. Sesaat, hatinya tenggelam dan dia berkata dengan nada serius, tidak bagus, Raja Malam telah muncul di dunia sekuler. Pada titik ini Sulin segera menatap pria berkacamata dan berkata dengan cepat, Xiao Xiao, segera temukan koordinat lokasi tempat gelap ini dengan cepat. Oh, Xiao Xiao segera bersemangat dan mulai mencari sesaat. Koordinat tempat gelap diproyeksikan ke layar besar di ruangan itu. Semua orang melihat ke atas untuk sementara semua orang terdiam. Karena tempat yang diwakili oleh koordinat ini adalah sekolah King Feng. Fluktuasi energi Night King muncul di sana. Ini berarti bahwa target Night King adalah Sekte King Feng. Semua orang tersentak. Bagaimana bisa Night King ini begitu berani? Sulin segera berteriak, segera beritahu semua anggota departemen yang ditempatkan di dunia seni bela diri kuno. Segera beritahu Sekte King Feng dan sekte-sekte besar di sekitar pihak lain. Dan Kakaksu sedang tidak baik-baik saja. Sister Su, lihat ini. Sulin terinterupsi dan perasaan tidak nyaman melonjak di hatinya. Apa yang terjadi? Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat Xiao Xiao memegang ponsel di tangannya. Gambar tersebut sebenarnya adalah perspektif dari ketinggian tinggi. Di bawah perspektif adalah formasi besar sebuah sekte. Dan mereka dapat dengan jelas melihat sekte di gerbang ini adalah sekolah King Feng. Mata Sulin menyipit dan dia merebut telepon itu. Organisasi malam memulai siaran langsung. Tidak, telepon tiba-tiba berubah menjadi gambar ini. Apa? Mata Sulin berkedip. Apakah ini kemampuan Raja Malam? Sial, ini buruk karena ponsel Sister Sumi juga menjadi seperti ini. Punya saya juga begitu, kata-kata itu jatuh bas. Semua layar besar di Departemen Pemantauan Fluktuasi Abnormal. Dalam sekejap, itu menjadi gambaran yang menyatu. Kaksu, semua peralatan kita rusak. Kemampuan macam apa ini? The Night King akan datang. Segera setelah sebuah suara yang membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Datang dari layar. Pada tahun 8523 kalender bela diri kuno, Sekte King Feng menyerang Sekte Lipo, membantai semua 239 murid sekte tersebut, merebut urat mineral mereka, dan melahap akar mereka. Pada tahun ke-8524 kalender bela diri kuno, pemimpin saat ini dari Sekte King Feng Si, untuk menembus level Grandmaster, menyelinap ke pemimpin sebelumnya dan merebut segel pemimpin untuk mengumpulkan keberuntungannya dan menerobos. Pada tahun ke-8526 kalender bela diri kuno, murid-murid Sekte King Feng turun gunung untuk bermain dan membantai semua manusia di desa-desa kecil di daerah itu. Kalender seni bela diri kuno, suara itu bergema di langit. Semua orang panik. Tidak bagus, Raja Malam sedang membacakan hasil dari tahun-tahun lalu Sekte King Feng. Sial, langkah selanjutnya pasti menyerang Sekte King Feng. Quick Have koneksi sekte lain sudah diberitahu. Saya sudah diberitahu dan kami sedang dalam perjalanan, suruh mereka pergi lebih cepat. Tapi sudah terlambat. Karena semua produk elektronik orang-orang di seluruh dunia terpengaruh dan berubah menjadi gambar guyan saat ini. Terutama di ruang siaran langsung akun resmi sekolah King Feng. Yang Huan, murid sulung Sekte King Feng yang sedang melakukan siaran langsung saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar.
Hanya saja sejumlah besar penggemar kulit hitam membanjiri ruang siaran langsung untuk membuat keributan. Bagaimana mungkin sekte King Feng dianggap sebagai sekte yang benar? Ternyata apa yang mereka lakukan di balik layar tidak diragukan lagi mirip dengan cara-cara jahat. Kalian orang-orang besar sama sekali tidak memperlakukan rakyat jelata sebagai manusia. Hanya karena makanannya tidak enak, mereka membantai hampir 100 orang di desa. Ini benar-benar keji. Mustahil bagaimana bisa sekte yang benar melakukan hal seperti itu. Night King adalah iblis yang membahayakan dunia. Apakah Anda percaya pada perkataan iblis? Benar, jangan terbawa suasana. Apakah Anda percaya apa yang dikatakan Night King? Heh, bagaimana jika itu benar? Di dunia para prajurit, yang kuat dihormati dan orang biasa tidak berbeda dengan babi dan anjing. Yang Huan tidak dapat melakukan siaran langsung dan wajahnya tampak muram. Apa yang terjadi? Jelas hanya mereka sendiri yang tahu tentang hal semacam ini. Siapa yang membocorkannya? Saat ini sebuah suara panik terdengar. Kakak besar-besar, ada apa? Oh, tidak, Raja Malam, dia menyerang apa? Pemimpin sekte King Feng Xi, berdiri dari samping dengan nada terkejut. Ye Wang, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Ya, mereka ada di langit, mengulangi apa yang kita lakukan sebelumnya satu persatu. Wajah King Feng Xi menjadi muram. Dia segera memerintahkan matikan siaran langsung dan ikuti aku segera. Yang Huan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Melihat ruang siaran langsung lagi, gayanya tiba-tiba berubah. Bukankah King Feng Xi mengatakan dia akan pergi bertapa? Jadi perasaan itu tepat di sebelahnya. Bajingan munafik ini, sekarang apa yang dikatakan Raja Malam dapat dipercaya. Yang Huan tidak punya waktu untuk mengurus ini. Setelah menutup siaran langsung, dia segera mengikuti King Feng Xi keluar. Bab 376 menghancurkan sekte kejahatan yang tak terhitung jumlahnya terdaftar satu persatu. Tak terhitung orang yang mengerti sekte macam apa sekte King Feng itu. Puncak sekte King Feng Xi, bergegas ke sini bersama sekelompok murid. Dia memegang pedang di tangannya dan melihat ke atas untuk melihat bayangan hitam pekat di langit. Tiba-tiba bulu-bulu di sekujur tubuhku berdiri. Bahkan nadanya menjadi gemetar. Reali Night King. Semua kata-kata berani yang diucapkan di ruang siaran langsung terlupakan. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang tak berkesudahan. Dia menekan rasa takutnya dan menatap muridnya yang berwajah pucat, Yang Huan, di sampingnya. Apakah sekte lain sudah tiba? Bagaimana dengan Departemen Prajurit? Apakah mereka datang untuk mendukung kita? Yang Huan kembali sadar menelan ludahnya dan berkata, mereka sedang dalam perjalanan ke sini, tetapi saya tidak tahu apakah kita dapat bertahan sampai saat itu. Mendengar ini, King Feng Xi merasa sedikit lega. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Night King lagi, memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa. Formasi sekte kami telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini dan telah melindungi sekte kami dari invasi musuh asing. Bahkan jika itu adalah serangan kekuatan penuh dari seorang Grandmaster tahap akhir, aku dapat memblokir 3 dari mereka. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, sebuah adegan muncul yang belum pernah dibayangkan oleh siapapun di dunia. Sepertinya waktu telah berhenti pada saat ini. Semua orang tertegun. Pukul 10 malam itu, bulan terang di langit dunia seni bela diri kuno yang awalnya dipenuhi bintang tiba-tiba tertutup kegelapan. Itu bukan malam yang normal. Tapi Guyan berdiri tinggi di udara, perlahan mengangkat tangan kanannya dan melihat ke bawah ke sekte King Feng di bawah. Suara tenang dan acuh tak acuh keluar dari mulutnya ke telinga semua orang. Langit dan bumi tidaklah kebajikan dan memperlakukan semua hal sebagai anjing jerami. Sekte King Feng telah melakukan kejahatan keji dan dunia seni bela diri kuno tidak dapat menghukum mereka. Kemudian akan terserah kita, malam, datang dan tegakkan keadilan. Kata-kata itu jatuh menggelegar. Cakar hitam besar yang dibentuk oleh energi jahat dengan cepat berkumpul di langit. Cakar raksasa itu sangat besar sehingga menghalangi matahari dan semua cahaya. Guyan dengan lembut menurunkan tangan kanannya. Dan mengikuti gerakan Guyan, cakar raksasa itu dengan cepat melesat ke arah formasi sekte-sekte King Feng. Yang lebih menakutkan adalah sekte King Feng yang besar ini di depan cakar raksasa yang dibentuk oleh energi sejati Guyan. Tampak begitu kecil, boom. Saat cakar raksasa menekan formasi, gelombang kejut dahsyat langsung menyapu area ribuan mil. Tabrakan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap kakak. Formasi besar itu mengeluarkan banyak suara tajam dan aneh. Semua orang gunakan seluruh kekuatanmu untuk memasok energi sejati ke formasi sekte. Mata King Feng Xi merah karena marah dan dia mengulurkan tangannya untuk menyalurkan semua energi sejatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Malam. Bahkan lebih kuat dari 5 tahun lalu Wei Wai. Melihat formasi yang berangsur-angsur hancur, King Feng Xi batuk darah dari sudut mulutnya. Dia menengadah ke langit dan meraung, Ye Wang, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan sekteku? Namun, apa yang Wot balas kepadanya adalah kalimat yang sangat hambar. Hancur jadi apa, Bumbang? Tangan hitam raksasa itu menghancurkan formasi sekte tetapi tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka terus menekan seluruh sekte King Feng yang memiliki sejarah ribuan tahun. Tidak, mata King Feng Xi merah padam. Cepat lari. Raja Malam datang, lari. Jeritan dan tangisan duka yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Namun semuanya sia-sia.
Saat tangan raksasa yang menutupi seluruh sekte itu menekan ke bawah. Semua suara berhenti tiba-tiba kuas tangan raksasa itu menghilang. Semua orang yang menyaksikan adegan ini terdiam sepenuhnya. Rentetan komentar yang bergulir tiba-tiba berhenti karena situs asli dari sekte King Feng yang besar saat ini telah berubah menjadi cekungan yang tenggelam. Raja Malam benar-benar menghapus seluruh sekte dari peta hanya dengan satu telapak tangan. Pasukan yang baru saja tiba di sini 100 mil jauhnya tiba-tiba berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Bahkan di sini mereka bisa merasakan suasana pertempuran yang bergelombang datang dari sana. Seorang murid dengan jubah Tao menelan ludahnya dengan tubuh gemetar. Dia ingin mundur, kamu pasti bercanda. Cakar yang lebih besar dari sekte itu menghancurkan sekte King Feng. Hisnodis bukanlah pertempuran yang bisa kita ikuti. Betul sekretaris sekte meminta kita untuk mendukung sekte King Feng tetapi sekarang sekte King Feng sudah tidak ada perlu bagi kita untuk mendukungnya. Ya mundur, cepat. Dunia seni bela diri kuno selalu kejam dan tidak benar. Ketika Anda kuat, maka Anda adalah sekutu. Jika Anda tidak sengaja dibunuh oleh seseorang maka Beberapa prajurit dengan seragam putih juga berdiri di batang pohon dengan ekspresi muram dan ada lensa transparan di mata kanan mereka. Seseorang menjawab ke dalam headset laporkan sekte King Feng telah dihancurkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekte itu tidak tunggu. Segera setelah kata-kata itu jatuh, semua orang melihat apa yang dilakukan Night King selanjutnya dari ruang siaran langsung. Guyan berdiri di udara detik berikutnya bas. Kekuatan besar malam gelap menyapu di bawah sesaat. Jiwa-jiwa pucat yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu dari sekte King Feng yang terlihat. Kemudian Guyan mengangkat tangan kanannya. Jiwa-jiwa berkumpul dan dalam sekejap berubah menjadi pil jiwa putih dan perlahan terbang di depan Guyan. Di depan semua orang. Guyan mengambil pil jiwa dan perlahan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Plok-plok bung aura yang lebih kuat terpancar dari Guyan. Semua orang terkejut. Raja Malam dia memurnikan jiwa semua anggota sekte King Feng. Melahap jiwa untuk memberi makan dirinya sendiri Raja Malam ini memang masih Raja Malam yang kejam dan tidak manusiawi. Dia telah sepenuhnya menghalangi kesempatan reinkarnasi bagi semua makhluk hidup di sekte King Feng. Ini tidak manusiawi, ini benar-benar tidak manusiawi, The Knight. Raja Malam memakan jiwa orang-orang itu his. Aku ingat bahwa ada baris dalam informasi tentang Raja Malam di situs web resmi Warrior yang mengatakan bahwa dia menjadi lebih kuat dengan memakan jiwa makhluk hidup. Ya Tuhan, dari sudut pandang ini, menegakkan keadilan hanyalah alasan dan melahap jiwa orang untuk kultivasi adalah yang ingin dilakukan Raja Malam. Tidak heran semua orang jahat itu sama mereka semua pantas mati. Saya hampir berpikir Raja Malam adalah orang baik. Bisakah kita benar-benar menghadapi musuh seperti ini lakukan semua ini? Guyan berkata dengan lembut, ada banyak sekali dosa di dunia. Ini baru yang pertama dan ini bukan yang terakhir. Bersyukurlah karena WT Knight pada akhirnya akan menghapus semua kejahatan. Situ Xiao Bai dan anggota organisasi malam lainnya juga berteriak serempak dari belakang. WT Knight pada akhirnya akan menghapus semua kejahatan, kata-kata itu jatuh sikat. Sosok Guyan dan yang lainnya menghilang. Dan semua produk elektronik semua orang telah kembali beroperasi normal. Sebulan kemudian, organisasi malam akhirnya muncul dan segera setelah muncul, sekali lagi menimbulkan kegemparan di seluruh dunia. Semua orang menebak apa yang akan dilakukan Raja Malam selanjutnya. Apakah mereka akan mengadakan siaran langsung terkenal seperti itu? Markas Departemen Bank Dem Night King semuanya percepat. Kita perlu merekrut sejumlah besar prajurit sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Raja Malam menghancurkan dunia ini. Direktur Markas Besar Long Tianyuan membanting meja di depannya dengan raut wajah muram. Ya. Night King, jangan senang dulu ketika aku menembus level Grandmaster, itu akan menjadi kematianmu. Bab 377 Leng King Qiu menjadi kepala Departemen Pedang. Pagi-pagi keesokan harinya, kata kunci seperti Night King Night Organization dan King Feng Sek dengan cepat menjadi pencarian teratas yang populer. Organisasi ini yang telah menghilang selama sebulan sekali lagi menjadi perhatian semua orang. Apakah tujuan Night King sebenarnya untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan atau untuk melahap jiwa orang lain untuk berkultivasi? Pendapat yang berbeda telah terbentuk di internet. Satu gagasan adalah bahwa Raja Malam membunuh orang jahat yang tidak memperlakukan warga sipil sebagai manusia sehingga dia hanya membunuh mereka. Pandangan lain adalah bahwa Raja Malam layak mati dan tujuan sebenarnya adalah untuk mengesampingkan konsep moral dan melahap jiwa orang dengan ketenangan pikiran. Ada perdebatan sengit di internet tentang ini. Markas Departemen Prajurit. Di dalam ruang konferensi besar gedung markas. Semua anggota departemen berkumpul di sini. Kerumunan orang di antara hadirin berspekulasi bahwa apa yang sedang dibahas hari ini pasti terkait dengan Night King. Bai Jun yang sudah lama tidak terlihat secara alami ada di antara mereka. Sebagai master jenius termuda di departemen, dia secara alami duduk di barisan depan. Lin Yingyin juga jarang dipanggil kembali. Bai kecil, kamu belum mati. Lin Yingyin tersedak dan meraih tangan Bai Jun sambil terisak.
Mulut Bai Jun berkedut ketika mendengar ini dan dia menghela nafas tak berdaya guru, Anda terlalu melebih-lebihkan. Meskipun aku tidak mati, aku juga terluka. Sekarang aku hanya seorang staf logistik kecil. Mori. Lin Yingyin terkejut setelah melihat orang-orang di atas panggung, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Bai Jun orang tua itu tidak ingin kamu pergi ke garis depan. Orang tua. Bai Jun melirik Long Tianyuan yang memasang ekspresi serius di atas panggung. Akhirnya dia menjawab dengan lembut, menteri telah mengambil sebagian tekanan untukku. Tidak mudah bagiku untuk tetap di departemen. Oh. Lin Yingyin mengangguk dan senyum kembali muncul di wajahnya. Hehe, ini juga baik-baik saja, biarkan saya memberitahu Anda hari-hari ini ketika Anda pergi, Xiao Yanzi yang menemani saya. Xiao Yanzi. Bai Jun terkejut, kemudian jejak kesadaran muncul di wajahnya dan dia tersenyum dan berkata, apakah itu Guyan, bagaimana kabarnya baru-baru ini? Xiao Yanzi sangat baik padaku. Dia selalu memberiku permen. Ketika Lin Yingyin berbicara tentang Guya, senyum cerah muncul di wajahnya dan matanya bersinar. Biar kutunjukkan jenis permen baru yang dia berikan padaku. Dia bilang itu tidak tersedia di pasaran. Semuanya terasa manis. Saat Lin Yingyin hendak mengeluarkan permen, Bai Jun menghentikannya tanpa berkata-kata, jangan, tempat ini bukan rumahmu guru, jangan lakukan ini. Kamu akan dimarahi lagi jika menteri melihatmu. Mendengar ini, wajah Lin Yingyin jatuh. Oh. Dia mengembalikan permen yang hendak dia ambil di podium. Menteri Markas Besar Long Tianyuan memandang semua orang di ruang konferensi dengan tatapan serius dan berkata, kata demi kata saya pikir semua orang tahu apa yang terjadi tadi malam. Sekte King Feng dari dunia seni bela diri kuno dihancurkan oleh Raja Malam. Setelahnya kami juga mengirim seorang spesialis dari dunia seni bela diri kuno untuk menyelidiki dan mengonfirmasi tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang selamat. Selama siaran langsung, Raja Malam bahkan memurnikan jiwa semua anggota sekte dan melahap mereka untuk kultivasi. Perilaku sombong ini. Long Tianyuan mengatakan ini, menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan dirinya. Dia berkata dengan suara berat, orang mati tidak dapat dibangkitkan dan murid-murid sekte King Feng tidak memiliki kesempatan untuk reinkarnasi. Insiden dengan Raja Malam telah mengajari kita bahwa orang yang menyeramkan ini selalu bersembunyi di kegelapan menunggu kesempatan untuk bertindak. Dia adalah pendosa dunia, pendosa mengerikan yang akan menyebabkan kerusakan serius pada dunia. Saya nyatakan bahwa mulai sekarang semua orang harus meningkatkan kewaspadaan mereka dan tim pemantau harus memantau area dengan fluktuasi energi abnormal secara real time. Departemen produksi telah meningkatkan produksi lampu sorot dan setiap orang harus memilikinya untuk memastikan bahwa kita dapat mengetahui sekilas apakah orang ini terkait dengan organisasi malam. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat pembangunan fasilitas departemen. Mereka harus sepenuhnya selesai pada akhir bulan ini. Instruksi dikeluarkan satu persatu, semua orang menahan napas. Kali ini menteri benar-benar marah akhirnya. Suasana hati Long Tianyuan sedikit mereda dan dia berkata dengan suara yang dalam juga, ada hal lain yang ingin saya umumkan. Seperti yang kita semua tahu, dunia ini hanya memiliki satu sistem prajurit. Ini diakui oleh seluruh dunia dan bahkan komunitas seni bela diri kuno. Tapi sekarang kita telah menemukan sistem kultivasi kedua. Berbicara tentang ini, Long Tianyuan mengarahkan pandangannya ke koridor di ruang konferensi. Sosok sekende berikutnya perlahan muncul di hadapan semua orang. Langkah-langkahnya ringan dan anggun seolah-olah setiap langkah berada di atas awan tak terlihat membuat orang merasa bahwa dia tidak berjalan di dunia fana tetapi seorang peri yang turun dari langit. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia berjalan daripada berjalan dengan langkah kakinya melayang di udara. Dia tinggi seperti pohon cedar soliter di musim gugur, tegak namun anggun. Wajahnya dingin dan jernih, seperti cahaya bulan di akhir musim gugur, cerah dan jauh, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Rambutnya yang panjang terurai seperti air terjun, bergoyang lembut saat dia bergerak, memancarkan kilau redup. Dia menutup matanya, ekspresinya tenang dan auranya sedingin es. Kemunculannya membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang yang hadir begitu terkejut dengan aura dan penampilannya hingga mereka bahkan lupa bernapas sejenak. Mata mereka mengikutinya dengan saksama seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa berpaling. Orang ini adalah Leng Qingqiu. Mengapa Leng Qingqiu ada di sini? Putri sulung keluarga Leng, yang dulunya Dewi nomor 1, dibunuh oleh Raja Malam karena seseorang di keluarganya. Hei, jangan bicara tentang ini, mata Bai Jun terkejut, tunggu. Kenapa kekasih Gu Yan ada di markas besar? Di samping Lin Yingyin menggoyangkan kakinya dan berteriak dengan gembira, Sister Qingqiu. Bai Jun memandang Lin Yingyin, saudari Qingqiu. Kamu sudah cukup tua untuk menjadi nenek seseorang. Leng Qingqiu, nama ini bergema di hati setiap orang seperti keberadaannya yang dingin dan tidak bisa diabaikan. Kedatangannya tidak hanya mengubah suasana pemandangan, tetapi juga membuat semua orang merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena bas-bas mengikuti Leng Qingqiu melayang ke podium. Di belakangnya, 10 bilah cahaya putih bersih dan tembus cahaya melayang di udara. Bahkan jika mereka duduk di antara para hadirin, semua orang dapat merasakan kekuatan pencegah yang menakutkan yang terpancar darinya. Keterampilan macam apa ini? Long Tianyuan melihat bahwa perhatian semua orang tertuju padanya.
Jadi dia menghela napas semuanya. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Leng Qingqiu akan bergabung dengan divisi prajurit sebagai pendiri sistem kultivasi kedua kita. Nama sistem kedua ini adalah Guru Spiritual. Mengandalkan kekuatan mental murni untuk meluncurkan serangan jiwa. Ini adalah sistem alami untuk menahan ledakan Raja Malam. Kata-kata itu jatuh otak setiap orang seperti dibombardir oleh guntur. Psikis. Di aula, suara orang-orang yang terengah-engah bisa terdengar satu demi satu. Semua orang memandang Leng Qingqiu dengan kaget Dewi. Membuat sistem kedua keluarlah dan berikan semuanya kepada mereka. Ngomong-ngomong, bukankah Dewi Dingin itu pacar putra sulung keluarga Gu? Bukankah kamu pernah menjalin hubungan sebelumnya? Apakah kamu diam-diam membuat sekte? Detik berikutnya Leng Qingqiu perlahan membuka matanya bas. Matanya tidak lagi kosong dan tanpa semangat, tetapi justru cerah dan putih bersih. Ketika semua orang melirik mata Leng Qingqiu, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hati mereka. Dan itu hanya sekilas. Tak terhitung orang menjadi pucat dan menundukkan kepala. Ini dia. Serangan mental. Long Tianyuan tersenyum bangga dan berkata semuanya, mari kita mulai dari hari ini. Leng Qingqiu adalah Direktur Departemen Prajurit Departemen Pedang. Dia akan memprioritaskan pemilihan anggota berbakat untuk bergabung dengan Departemen Pedang. Spiritualis akan menjadi pilihan terakhir kita melawan Raja Malam. Rapat ditunda. Bab 378 formasi selesai. Tujuan berikutnya pertemuan selesai. Berita bahwa Leng Qingqiu tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala Departemen Pedang menyebar dengan cepat ke seluruh Departemen Prajurit. Long Tianyuan telah berurusan dengan Raja Malam sepanjang hidupnya setelah mengetahui bahwa Leng Qingqiu telah menciptakan sistem pelatihan spiritualis. Tentu saja saya sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa itu benar-benar karma. The Night King tak terkalahkan, tetapi sekarang dia akhirnya bertemu seseorang yang bisa menahannya. Selama semua orang mempelajari sistem master spiritual Leng Qingqiu, saya yakin bahwa kali ini mereka pasti bisa membunuh Raja Malam. Di koridor departemen, Leng Qingqiu berjalan dengan tenang di dalam departemen. Tentu saja dia tidak melakukan apapun selama bulan ini. Anda harus tahu bahwa sebelum semua orang menjadi pejuang, ada banyak sekali monster dan kultivator jahat yang mengintai dalam kegelapan di dunia. Jadi Shetela hanya memamerkan keterampilan spiritualisnya untuk melenyapkan musuh. Dia menarik perhatian Departemen Prajurit. Selain itu, Guyan diam-diam mendorongnya di belakang layar. Seorang pembantu keluarga, jadi dia langsung dijadikan kepala Departemen Pedang. Tentu saja, ini juga karena kemampuannya yang kuat. Dia sudah tahu apa yang telah Guyan lakukan di dunia seni bela diri kuno tadi malam. Sekte King Feng, haha, kamu pantas mendapatkannya. Di antara pasukan yang mengepung keluarga Leng saat itu, Sekte King Feng adalah salah satunya. Sekarang setelah dihancurkan, ini dapat dianggap sebagai langkah kecil menuju tujuan. Namun, ada satu hal yang membuat Leng Qingqiu khawatir. Saat itulah Guyan akhirnya melahap jiwa para anggota Sekte King Feng. Sebagai mantan Night King, dia secara alami tahu risiko melahap jiwa orang lain. Itulah mengapa Anda akan menanggung semua rasa sakit dan ingatan orang ini. Tidak ada kelainan sekarang, tetapi seiring berjalannya waktu, Guyan mungkin dalam bahaya. Mengapa Leng Qingqiu menghela nafas dalam hati dia membawa Ling'er bersamanya ke markas kali ini? Salah satu alasannya adalah untuk membiarkan Ling'er membiasakan diri dengan lingkungan di departemen terlebih dahulu. Kedua, itu untuk mengenal beberapa orang, sehingga Ling'er tidak datang sendirian dan merasa asing dengan tempat itu. Baru terpikirkan hal ini tiba-tiba. Sosok yang familiar muncul di sudut depan, saudari. Lihat, temanku juga ada di sini. Leng Ling'er dengan gembira menarik seorang gadis tanpa ekspresi ke arah Leng Qingqiu. Secercah harapan tuanku, sudah selesai. Leng Qingqiu telah menjadi kepala Departemen Pedang. Seorang pria berjas melapor kepada Guyan dengan hormat. Kembali dan jangan menimbulkan kecurigaan. Guyan duduk di sofa di kantor di puncak gedung dan mengangguk sedikit. Ya, sikat pria berjas itu perlahan tenggelam ke dalam bayang-bayang. Setelah orang-orang pergi, sudut mulut Guyan sedikit melengkung. Ada sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Bagus sekali. Leng Qingqiu menjadi kepala Departemen Pedang hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah membuat semua orang saling percaya. Luoya duduk di meja dekat situ memproses sejumlah besar dokumen. Dia melihat Guyan berbicara tentang hal semacam ini di depannya tanpa ragu sedikit pun. Tiba-tiba aku merasa tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya. Sungguh pria yang menyalahgunakan kekuasaannya. Guyan melirik pihak lain, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kepala sekolah Luo, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Melihat pihak lain bertanya padanya, Luoya menatap Guyan, dan setelah hening sejenak, dia berkata, Lingfa datang ke sini sebelumnya. Dia sudah membuat lingkaran sihir yang Anda minta untuk dia buat. Dia seharusnya berada di sana di tempat terbuka sekarang mendengar ini. Guyan tersenyum sedikit mengerti sepertinya. Sebulan yang lalu lingkaran sihir yang menyembunyikan cahaya harapan yang dia minta Lingfa buat akhirnya selesai. TSK, dia memang jenius susunan sihir di buku aslinya. Itu sempurna, pergi dan periksa sendiri pekerjaannya, memikirkan hal ini. Guyan memandang Luoya dan berkata dengan senyum lembut dan santai.
Kepala Sekolah Luo, dunia saat ini sedang menerapkan kebijakan universalisasi prajurit. Keluarga Gu kami juga akan mengikuti tren umum dan menjadi kelompok seni bela diri sipil. Cahaya harapan juga akan memasuki mata publik. Ketika saatnya tiba, saya perlu menyusahkan Kepala Sekolah Luo untuk mengambil peran sebagai kepala kelompok. Ketika Luo Ya mendengar ini hatinya terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Guyan. Apakah Anda ingin menggunakan kelompok seni bela diri sipil untuk menutupi situasi sebenarnya dari Cahaya Harapan? Matanya menyipit, dan dia berkata dengan nada tidak percaya, Anda benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada kamu dan aku jika kita ditemukan oleh orang-orang di departemen? Apakah Guyan gila? Begitu secercah harapan memasuki mata publik, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Selama sedikit pun petunjuk terungkap, Guyan dan bahkan keluarga Gu akan berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Heh, ini bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, Kepala Sekolah Luo. Selama Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda, itu saja. Guyan terkekeh dan menghilang dari sini. Luo Ya melihat ke tempat Guyan pergi dan akhirnya hanya bisa menghela nafas. Cahaya Harapan. Guyan Lao Gao dan Ling Fa berdiri di satu-satunya jalan menuju Cahaya Harapan. Ling Fa berjalan ke garis batas menunjuk ke depan yang tak berujung dan menjelaskan, Tuanku mohon lihat, ini adalah formasi penyembunyi ilusi dan realistis yang Anda minta untuk saya buat. Tempat ini dibagi menjadi dua bagian, satu adalah dunia nyata dan yang lainnya adalah dunia virtual. Ketika kita orang dalam menggunakan cara khusus untuk melewatinya, kita akan dapat mencapai Cahaya Harapan yang sejati. Saat dia berbicara, Ling Fa mengangkat gelang di tangannya dan membawa Guyan dan Lao Gao melintasi batas lingkaran sihir. Sesaat ketiganya tampak memasuki dimensi lain. Hal-hal di depan berubah lagi dan berubah menjadi gerbang hitam yang mewakili Cahaya Harapan. Guyan merasa puas, ini yang dia inginkan. Kecuali mereka menggunakan cara khusus untuk masuk. Jika tidak, semua orang hanya akan melewati ruang ini dan berjalan 100 mil sebelum melihat kelompok seni bela diri sipil yang baru didirikan bernama Light of Hope. Dan Ling Fa juga membuat susunan teleportasi dari pangkalan internal ke pangkalan seni bela diri kuno. Izinkan semua orang untuk bepergian dengan bebas di dunia seni bela diri kuno. Bagus sekali, Guyan mengangguk puas kali ini. Semuanya sudah siap, angin timur saja yang kurang. Aksi organisasi malam berikutnya tiba saatnya untuk memulai, pikirkan ini. Saat Guyan berjalan ke Light of Hope, dia berkata kepada Lao Gao di belakangnya, Lao Gao, minta seseorang menyiapkan sesuatu. Target berikutnya yang akan diberantas. Ini adalah organisasi Dewa Kematian di Barat Okai Master. Dulu, pasukan yang menyerang keluarga Leng termasuk organisasi dari dunia seni bela diri kuno. Dan pasukan prajurit yang tersembunyi di dunia sekuler. Pertama, singkirkan mereka yang memiliki pengaruh kuat sehingga yang lemah dapat bersatu dan kemudian menghancurkan mereka dalam satu serangan mendadak. Dengan cara ini, balas dendam dapat diselesaikan sepenuhnya. Bab 379 Posting Provokasi Pratinjau Perburuan. Waktu berlalu dan tibalah malam hari di kafetaria Departemen Prajurit. Di sebelah Leng Linger duduk seorang gadis tanpa ekspresi. Dia menjelaskan, kakak, izinkan saya memperkenalkanmu, ini teman baik yang saya temui di pertemuan tahunan keluarga Gu. Namanya Liu Mengmeng. Dia adalah putri dari sahabat ibu dari saudara ipar saya. Liu Mengmeng memandang Leng Qingqiu, mengangguk, dan berkata dengan nada ringan, halo kakak Qingqiu. Leng Qingqiu terdiam. Saya khawatir sebelumnya bahwa Leng Linger mungkin diganggu karena dia tidak familiar dengan tempat itu. Kemudian tiba-tiba seorang teman baik muncul untukmu sepertinya. Sepertinya hubungannya cukup baik. Kesempatan itu datang di pesta tahunan keluarga Gu. Leng Qingqiu meninjau teman-teman di sekitar Leng Linger dalam benaknya. Tiba-tiba menemukan HMI saudaraku, apakah dia sangat populer? Saat ini ada suara yang datang dari samping. Sudahkah Anda membaca postingan di forum prajurit? Lihat, aku pergi untuk memarahi. Sialan, orang asing ini bukan apa-apa. Makan dengan tenang, kembali ke pos masing-masing setelah makan malam, oh. Akhir selingan, Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang Hahadese benar-benar keterlaluan karena kehilangan akal sehat karena sebuah postingan. Saat ini, Leng Linger juga mengeluarkan ponselnya karena dia memperhatikan kebisingan di sana. Setelah melirik beberapa kali, dia bergumam kepada Leng Qingqiu dengan nada marah, kakak, kamu tidak tahu. Netizen dari negara barat membuat banyak komentar keterlaluan di forum prajurit. Mereka bilang bahwa prajurit timur kita pengecut. Hanya seorang Night King yang membuat seluruh negara siaga mendengar ini. Leng Qingqiu mengangkat alisnya, oh. Dia membuka matanya dan menatap Leng Linger dengan ramah, benarkah itu yang dikatakan postingan itu? Baiklah, seperti ini. Leng Linger mengecilkan lehernya, entah kenapa. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saudara perempuannya tampak menjadi sedikit menakutkan. Di dalam kompleks keluarga Gu. Apakah postingan ini perlu ditangani, Master? Lao Gao membuka forum prajurit agar Gu Yan dapat memeriksanya. Popularitas di atas telah mencapai puncak di dunia. Gu Yan melirik mereka dan sedikit ironi muncul di sudut mulutnya. Orang-orang itu sangat pandai dalam memandu opini publik. Jangan khawatir tentang itu. Sesuai rencana, kita akan merilis pemberitahuan perburuan yang telah disiapkan sebelumnya malam ini. Oke, Master Lao Gao mengangguk dan pergi. Gu Yan membuka telapak tangannya. Bas.
Gelombang kabut hitam tebal bercampur dengan sel cakar muncul di telapak tangannya. Jika Anda melihat dari dekat, Anda dapat melihat bahwa tampaknya ada versi kecil dari pedang panjang di kabut hitam di telapak tangan Anda. Master organisasi Dewa Kematian telah mencapai tahap Grandmaster akhir. Bahkan dengan cakarnya yang sekarang tertutup dan kekuatan tempurnya 10 kali lipat untuk beroperasi dalam kegelapan, dia masih hanya berada di puncak tahap tengah Grandmaster. Anda harus tahu bahwa semakin jauh Anda pergi, semakin besar kesenjangan antara alam akan terjadi. Jika Anda ingin membunuh penguasa kuil kematian tanpa menggunakan belati, Anda harus menggunakan cara lain. Forum Prajurit. Ini adalah forum terbesar dan paling otoritatif di dunia setelah pengumuman pemberlakuan prajurit universal. Ini mencakup ratusan miliar orang di dua negara besar di timur dan barat. Anda dapat menemukan semua informasi tentang para pejuang di dalamnya. Salah satu postingan berada di bagian atas dengan popularitas ratusan miliar. Postingan itu diposting oleh orang barat. Namanya adalah Prajurit Kerajaan Timur seperti ini. Bagaimana bisa mereka begitu ketakutan oleh organisasi malam? Segera setelah postingan ini diterbitkan, itu langsung menyebabkan keributan di forum prajurit. Apa kau gila? Mengapa kau mencoba memprovokasi konfrontasi antara kedua negara saat ini? Ya Tuhan, kami tidak memprovokasinya, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihat apa yang kau lakukan saat Raja Malam lahir. Kau sangat waspada dan memperkuat pasukan cadangan. Apakah kamu tidak takut pada Night King? Dan dunia seni bela diri kuno tidak semisterius seperti yang dikatakan rumor. Sekte berusia ribuan tahun dapat dihancurkan begitu saja. Apa yang kamu katakan? Kami hanya melakukan ini untuk mencegah bahaya terjadi, untuk mencegah warga sipil dianiaya. Betul sekali. Sepertinya negara barat Anda kehilangan ketertiban sejak pengumuman universalisasi pejuang untuk semua orang, kan? Ini menunjukkan bahwa kita di barat sama sekali tidak menganggap serius Raja Malam. Tapi kalian semua ketakutan setengah mati. Pada bulan Maret semua pasukan kita akan digabungkan ke dalam organisasi Dewa Kematian. Kita akan melawan Night King dengan seluruh kekuatan negara. Adapun Anda negara timur dan dunia seni bela diri kuno, hanya tetap di belakang kami Dewa Kematian. Saya pernah mendengar tentang organisasi ini. Konon katanya, ini adalah kekuatan seni bela diri sipil terkuat di negara barat. Mereka sering menerima misi pembunuhan untuk para ahli seni bela diri. Banyak pemimpin sekte di dunia seni bela diri kuno juga telah dibunuh oleh mereka. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Untuk benar-benar mengintegrasikan kekuatan seni bela diri sipil bersama, benar-benar terlalu fantastis. Meskipun pemimpin organisasi Dewa Kematian adalah seorang Grandmaster tingkat akhir, apakah Anda benar-benar begitu yakin bahwa Anda dapat berurusan dengan Raja Malam? Itu hanya organisasi malam. Jika dia berani datang ke posisi organisasi Dewa Kematian kita, dia tidak akan pernah kembali. Benar sekali, semua orang tahu tentang formasi berdarah organisasi Dewa Kematian kita. Selama Night King berani datang, dia pasti akan menjadi makanan formasi kita. Pengaruh dari postingan ini dengan cepat meluas. Warganet dari timur dan barat juga berdebat dengan sengit. Beberapa orang berpikir bahwa Night King takut pada organisasi kematian sehingga dia tidak mengambil tindakan terhadap pasukan barat. Beberapa orang juga percaya bahwa target Night King hanyalah pasukan di dunia seni bela diri kuno dan dia tidak akan bersusah payah menyerang dunia sekuler. Dan tepat ketika semua orang berdebat dengan sengit, sebuah informasi berat langsung mengakhiri postingan ini. Pukul 10 malam itu, produk elektronik di seluruh dunia sekali lagi dikendalikan oleh kekuatan misterius. Dan sebuah ikon dengan sabit hitam patah muncul di layar. Pada saat yang sama di bawah sabit 2 garis darah muncul. 3 hari kemudian, dosa berikutnya yang akan dihancurkan adalah kamu. Siapapun dengan mata tajam dapat mengenali sekilas bahwa sabit ini mewakili kekuatan pejuang sipil terkuat di barat, Dewa Kematian. Sabit yang patah dan kata-kata berdarah yang aneh. Bukankah ini berarti target Raja Malam berikutnya adalah maut sesaat? Postingan terpopuler akan dihapus oleh pengunggah. Dan memposting ulang permintaan maaf beberapa menit kemudian. Makna umumnya adalah bahwa pengunggah mengatakan bahwa postingan sebelumnya bukanlah sesuatu yang ingin dia posting, tetapi diharuskan untuk diposting oleh Departemen Prajurit Negara Barat. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Semua orang bercanda dan menunggu untuk melihat pertunjukan. Tetapi postingan netral segera diterbitkan. Aku hanya seorang yang lewat, tapi aku benar-benar tidak tahan. Sebagai komunitas manusia kita harus bersatu dalam hubungan eksternal kita. Night King adalah musuh yang harus kita lawan. Saya rasa orang-orang seharusnya tidak bersikap sinis tentang hal semacam ini. Pendapat tiba-tiba terbagi menjadi 2 ekstrim. Tetapi hal yang sama adalah semua orang mengerti bahwa organisasi malam telah mengarahkan pandangannya pada Departemen Prajurit Dewa Kematian. Di departemen yang disebut Departemen Khusus. Semua orang tahu pratinjau Raja Malam, kan? Saya ingin mendengar pendapat semua orang. Kepala Departemen Khusus tidak lain adalah Bai Jun. Peran bagian khusus adalah untuk menangani secara khusus Raja Malam dan memberikan petunjuk apapun tentang Raja Malam kepada departemen lain. Mereka perlu menilai apakah informasi tersebut benar dan penting. Kita bahkan harus menilai apakah informasi ini dapat mengonfirmasi lokasi organisasi malam atau bahkan Raja Malam. Mereka tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa mereka adalah staf logistik. Seorang pria dengan alis tebal dan mata besar mendengus dingin betapa sombongnya. Siapa yang menurut Night King tentang dirinya, apakah dia pikir dia benar? Kamu sangat sombong dalam mengeluarkan pemberitahuan berburu seperti ini, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami para pejuang sebagai kesemut yang lembut?
Menurut saya, kita harus mengirim orang ke Western Country sekarang dan menunggu kesempatan. Segera setelah ini dikatakan, pria berkacamata lain membantahnya. Jangan impulsif, Night King sangat terkenal. Mungkin dia menunggu kita berkumpul untuk memburunya. Belum lagi, mengingat situasi Departemen Prajurit di Western Country, tidak pasti apakah mereka akan mengizinkan kita untuk pergi ke sana. Bab 380 Artefak Ilahi Penghancur Lidah Hukuman Penarikan. Xiaolin, benar. Anda semua menyadari situasi Departemen Prajurit di negara barat saat ini. Mereka semua berada di bawah kendali penuh organisasi Dewa Kematian. Mengingat kepribadian arogan pemimpin organisasi Dewa Kematian, dia pasti tidak akan setuju kita pergi untuk melindungi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Raja Malam sudah mengeluarkan pemberitahuan perburuan dan pasti akan muncul di West Country dalam 3 hari. Itu saja. Sekarang kita semua tahu lokasi Night King, mari kita kumpulkan sejumlah besar orang kuat dan pergi dan musnahkan Night King dalam satu gerakan menyapu. Omong kosong, dari mana kita mendapatkan kekuatan tempur kelas atas? Apakah Anda ingin kehilangan semua kekuatan tempur cadangan terakhir Anda di negara barat? Ini semakin parah. Hentikan perdebatan, saya punya ide. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang yang berbicara. Lihat saja. Seorang pria berjas hitam bersandar di kursinya sambil memutar-mutar pena di tangannya. Setelah hening sejenak, dia menatap Bai Jun dan berkata, "Baik, Raja Malam pasti akan pergi ke negara barat untuk mencari organisasi Dewa Kematian dalam 3 hari. Tetapi menurut karakter Dewa Kematian penguasa kuil, dia pasti tidak akan membiarkan kita tinggal di organisasi Dewa Kematian atas nama perlindungan. Selain itu, kita kekurangan kekuatan tempur prajurit kita. Jika kita tidak memanggil dunia seni bela diri kuno, kita mungkin tidak akan bisa bersaing dengan Raja Malam. Jadi menurut saya, lebih baik kita menunggu dan melihat apa yang terjadi." Semua orang. Seseorang menelan ludah dan bertanya kepada Wang Zhen, "Apa maksudmu dengan ini?" Wang Zhen menjelaskan, "Ini berarti kami akan menjadi yang pertama mengirim anggota departemen ke negara barat. Dengan asumsi bahwa Raja Malam benar-benar menyerang relikui kematian, anggota kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi di luar. Akan lebih baik jika organisasi Dewa Kematian dapat menghancurkan organisasi malam. Jika organisasi malam hanya sedikit lebih baik dari organisasi Dewa Kematian, maka anggota kami akan maju untuk membantu memusnahkan organisasi malam dalam satu gerakan cepat. Jika organisasi Dewa Kematian benar-benar dikalahkan oleh organisasi malam, maka anggota kami akan segera mundur. Singkatnya, kami akan memutuskan apakah anggota departemen akan mengambil tindakan atau tidak berdasarkan situasi sebenarnya." Begitu kata-kata ini keluar, pria dengan alis tebal itu membanting meja dengan tidak senang dan berkata, "Wang Zhen, apakah kau bercanda? Apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita jika kau melakukan ini?" Wang Zhen mencibir ketika mendengar ini. "Hahaha, dunia pendekar adalah tentang menyakiti orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Jangan lupakan mengapa kita berada di bagian khusus. Untuk membuat keputusan yang paling efektif untuk menghadapi Raja Malam dengan kekuatan tempur yang ada ini adalah mengapa kita berada di sini." Mendengar ini semua orang diam. Bai Jun mengangguk setelah mendengarkan analisis ini. Dia memandang semua orang dan berkata bahwa usulan Wang Zhen benar-benar memperhitungkan kesulitan Departemen Prajurit saat ini. Organisasi Dewa Kematian selalu sombong dan tirani serta telah memprovokasi banyak kekuatan dari dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Faktanya, jika insiden ini tidak melibatkan Night King, kita mungkin tidak akan peduli sama sekali. Jadi, saya perlu membuat beberapa perubahan pada proposal Wang Zhen. Ketika Bai Jun mengatakan ini, dia melihat semua orang dan berkata perlahan, "Saya berencana untuk mengusulkan kepada atasan saya untuk mengirim 30 orang untuk operasi ini. Ke-30 orang ini harus mencakup prajurit dari departemen dan dunia seni bela diri kuno. Pada saat yang sama, saya juga akan mengingatkan departemen-departemen di negara barat untuk memberitahu organisasi Dewa Kematian agar berhati-hati terhadap operasi perburuan Raja Malam dalam 3 hari. Meskipun mereka memiliki banyak gesekan dengan kita di masa lalu, Raja Malam adalah musuh seluruh umat manusia. Kita sekarang harus bersatu sebagai satu kesatuan dan menghadapi dunia luar secara terpadu. Saya juga akan melaporkan proposal ini ke departemen lain. Jika lolos, kami akan segera merekrut orang. Tentu saja, jika kita benar-benar harus berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, semua orang harus bersiap menghadapi kurangnya kekuatan tempur tingkat tinggi. Tapi yang ingin saya katakan adalah, selama ada sedikit kesempatan untuk mengalahkan Raja Malam, maka pengorbanan itu sepadan, dan saya juga akan berpartisipasi dalam operasi ini." Dengar ini, semua orang saling memandang dan mengangguk. "Saya mengerti, saya setuju. Saya setuju, saya setuju." Keesokan harinya pagi-pagi sekali, di dalam kompleks keluarga Gu, gelombang kebencian berkumpul di sini. Namun segera niat jahat itu berangsur-angsur mereda dan akhirnya terkumpul menjadi pedang hitam di telapak tangan Guyan. Akhirnya berhasil. Guyan membuka matanya dan mengepalkan pedang hitam di tangannya. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Bodi pedang itu seperti langit malam yang gelap memancarkan cahaya gelap. Pedang panjang ini memiliki bentuk yang sempurna dengan lekukan yang halus dan bilah yang sangat tajam. Ada garis merah tipis panjang yang brilian di tengah pedang, seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang berdenyut perlahan. Ada rune kompleks yang terukir di tulang punggung pedang dan setiap rune tampaknya mengandung makna kehancuran dan mereka berkedip sedikit pada pedang. Guyan memegang pedang di dadanya, matanya cukup puas. "Mulai sekarang aku akan memanggilmu Disillusion Man."
Pedang ini adalah kombinasi dari kekuatan cinta murni plus sel cakar plus kemampuan ilusi mirror flower dan water moon plus jiwa puluhan ribu monster yang pandai ilusi plus jejak kekuatan malam. Ini adalah senjata yang paling cocok untuk Guyan di dunia saat ini kecuali belati. Ini adalah senjata paling ampuh yang digunakan untuk memicu dan meningkatkan kemampuan ilusi Guyan. Sistem juga meminta. Selamat kepada host atas penamaan yang sukses. Selamat atas perolehan senjata tingkat artefak, Disillusion Man. Disillusion Man hanya perlu dilihat sekali agar bermanfaat saat ini. Lao Gao berjalan dari kejauhan dan menatap senjata yang Guyan siapkan dengan terkejut. Setelah menarik kembali pandangannya, dia berkata, "Tuan, nona muda ada di sini." Oh, setelah mendengar ini, Guyan menarik kekecewaannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. King Qiu ada di sini. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bertemu istriku. Tapi kurasa dia sangat sibuk akhir-akhir ini, lagi pula dia baru saja menjadi kepala departemen pedang. Datang ke ruang tamu. Guyan segera melihat Leng King Qiu duduk dengan tenang di sofa. Pihak lain benar-benar datang sendiri, Linger mungkin sudah pergi ke sekolah. Memikirkan hal ini, senyum lembut tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berjalan mendekat, tidak lupa menggoda. "Hei, bukankah ini kepala departemen pedang?" Ini benar-benar membawa kehormatan ke rumah sederhanaku dengan datang ke tempat sekecil ini. Saat dia berbicara, Guyan duduk di sebelah Leng King Qiu, mengulurkan tangannya untuk memegang bahu yang lain, dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah Gu melakukan kejahatan yang mengharuskan Menteri Departemen Pedang untuk datang dan menangkapnya secara pribadi?" Lao Gao baru saja pergi saat ini dan pergi menunggu di mobil di luar rumah Gu. Leng King Qiu mendengarkan kata-kata orang di sebelahnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kegugupan. Tiba-tiba aku merasa bahwa kekhawatiran sebelumnya tentang pihak lain sama sekali tidak perlu. Dia menghela napas pelan membiarkan Guyan melingkarkan lengannya di bahunya. Setelah berpikir sejenak dia berkata Departemen Prajurit sedang mempersiapkan untuk mengirim tim yang terdiri dari lebih dari 30 orang ke negara barat untuk diam-diam mengamati pergerakan organisasi Dewa Kematian. Tujuannya adalah untuk mengepung dan menghancurkan organisasi malam. Karena status khususku, aku tidak perlu pergi. Leng King Qiu tidak tahu apakah dia gila atau tidak, malah memberitahu informasi seperti itu kepada orang yang mengambil belatinya. Tapi siapa yang bisa menyalahkannya karena menjadi kekasihnya? Ini sangat cocok dengan pepatah dalam buku yang mengatakan dosa apa. Ketika Guyan mendengar ini, dia tahu bahwa Leng King Qiu memberinya informasi. Meskipun proposal ini dibuat oleh seseorang yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan beberapa petarung tingkat tinggi yang tersisa dari semua pihak dan meluncurkan pengepungan dan penindasan lagi. Guyan tersenyum dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu menceritakan ini padaku? Aku tidak akan pergi, sebaiknya kamu tidak pergi." Leng King Qiu berkata dalam hati sejak informasi itu diberikan. "Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan di sini." Dia menarik tangan Guyan menjauh, berdiri dengan tenang, dan berkata, "Aku sudah memberitahumu apa yang terjadi. Aku harus pergi ke departemen untuk menghadiri rapat tentang merekrut psikiater siang ini, jadi aku pergi dulu." "Jika ada apa-apa, telepon aku." Semakin banyak dia berbicara di sini, semakin Guyan akan curiga padanya. Jika Guyan tahu bahwa dia sudah mengetahui identitas asli orang lain, itu mungkin akan merusak kedamaian yang ada. Selain itu, Guyan mungkin memiliki beberapa urusan organisasi yang harus diurus, jadi sebaiknya aku pergi dulu. Namun hanya memikirkan hal ini, apakah kamu akan pergi sekarang? Suara magnetis Guyan sampai ke telinganya lalu. Leng King Qiu merasakan sebuah tangan besar memegang pergelangan tangannya lalu tubuhnya tanpa sadar ditarik ke dalam pelukan Guyan. Daripada mengatakan dia berada di pelukannya akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Guyan menariknya ke samping dan menahannya di pangkuannya. Orang lain meletakkan tangannya di sekitar pinggangnya dari samping. Perasaan geli tiba-tiba muncul di hati Leng King Qiu. Kesenangan dari persepsi yang meningkat yang sudah lama tidak saya rasakan tiba-tiba melonjak ke otak saya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Ini masih siang bolong." Leng King Qiu tiba-tiba kehilangan ketenangannya, wajahnya memerah, dan dia ingin berdiri dari pelukan Guyan karena malu dan marah. "Apa yang terjadi? Apakah karena aku sudah lama tidak berhubungan intim dengan Guyan sehingga persepsiku tiba-tiba meningkat?" Leng King Qiu merasa malu dan benci di dalam hatinya, tetapi pada kenyataannya dia selalu memiliki rahasia jauh di dalam hatinya. Rahasia ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali Xiao Leng bahkan Guyan sendiri. Yaitu cara tercepat baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Adalah untuk menjadi intim dengan Guyan. Ini adalah metode latihan yang telah diturunkan dari masanya sebagai Raja Malam hingga saat ini. Guyan secara alami tidak tahu bahwa dia sekarang telah menjadi bank kekuatan persepsi Leng King Qiu. Dia berbaring di leher Leng King Qiu, menghirup aromanya dengan suara mendesis. Itu hanya karena siang hari, itu sebabnya cocok. Bukankah ada ungkapan yang disebut, apa yang dinyatakan? Begitu kata-kata ini keluar. Wajah Leng King Qiu memerah seolah-olah darah menetes, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Hal macam apa kata-kata kotor? Oh, lalu menteri yang terhormat, hukuman apa yang menurutmu akan kuterima karena mengatakan hal seperti itu? Ketika Leng King Qiu mendengar pihak lain memanggilnya menteri, dia segera menggigit bibirnya dengan erat, suaranya sedikit bergetar. "Mesum, maniak seks, cabul, sungguh malapetaka bagi dunia memiliki sampah seperti Anda di antara para pejuang."
Aku tidak tahu apakah dia benar-benar memarahi Gu Yan versi pendekar atau Gu Yan versi Raja Malam, atau hanya memarahi Gu Yan. Singkatnya, Gu Yan sangat senang mendengarnya. Tentu saja ketika dia melihat adegan ini, dia mengerti dalam hatinya bahwa Leng Qingqiu benar-benar marah. Tidak sopan untuk bercanda tentang hal itu lagi. Jadi dia memutuskan untuk tidak menggoda Leng Qingqiu lagi. Memikirkan hal ini, Gu Yan hampir saja melepaskan orang lain. Tapi setelah Leng Qingqiu menyelesaikan penghinaannya, dia perlahan berbalik mencengkeram kerah Gu Yan dan berkata dengan malu-malu, kamu telah melakukan kejahatan. Sebagai kepala Departemen Pedang, aku berhak menghukummu dengan mencabut lidahmu. Gu Yan tertegun menarik lidah Qingqiu, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, pupil Gu Yan menyusut, suara itu tiba-tiba berhenti. Di ruang tamu terdapat suasana persik yang telah lama hilang. Nilai cinta murni meningkat, persepsi meningkat. Bab 381 Kehangatan Langka, aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu klik. Gu Yan memegang tangan Leng Qingqiu dan masuk ke mobil yang diparkir di luar rumah Gu. Ekspresi mantan itu sangat serius, aku merasakannya, rasakan apa? Aku sekarang sangat kuat sehingga menakutkan. Leng Qingqiu terdiam ketika mendengar ini dan menepuk Gu Yan, bersikaplah serius. Batuk. Gu Yan kembali normal, terbatuk ringan dan berkata kepada Lao Gao di depannya, bagaimanapun mari kita pergi ke cabang Jianghai dulu. Oke tuan, mobil mulai. Leng Qingqiu di samping memutar matanya dalam hati. Gu Yan berbicara tentang sesuatu sepanjang hari yang bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Tapi berkat dia, Leng Qingqiu menemukan bahwa persepsinya hampir berlipat ganda lagi. Dia juga menjadi lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan mentalnya. Apakah ini metode budidaya keintiman? Jelas sekali ini adalah metode Tungku yang membalas budi. Aku tidak pernah berpikir bahwa diriku yang lain akan memaafkan pria yang mengambil. Xiao Leng melompat keluar saat ini dan berkata dengan tenang di hati Leng Qingqiu. Mendengar ini, Leng Qingqiu mendengus dalam hatinya, Xiao Leng, apa yang kau tahu? Aku tidak pernah memaafkan Gu Yan.